Pergi memancing si anak nelayan, dapatlah lobster bergaris emas. Ikuti training TFT 8, jadilah trainer berhati ikhlas. Acara selanjutnya, sambutan Ketua Panitia Pelaksana TF8 yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Ririn Harinesi. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilahkan. Pinjam. Bismillahirrahmanirrahim. Kampung tua, kampung bertuah, teluk mata ikan, itulah dia. Selamat datang Puan dan Tuan, di TFT 8 kita bersua. Alhamdulillah besar hati dan bahagia kami menyambut kehadiran Bapak Ibu sekalian di tempat dan acara yang sederhana ini. Yang terhormat Bapak Raden Hari Cahyono, Wakil Ketua 2 DPRD Provinsi Kepri. Yang terhormat, yang tersayang, yang tercinta gurunda kami, Ustadz Abdurrahman dan Pusdiklat Pusat. Yang kami muliakan seluruh tamu undangan, hadirin yang tak dapat kami sebutkan satu persatu, yang sangat kami banggakan para calon trainer nasional KTPI peserta TFT 8 Batam yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan seluruh karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini, di tempat yang mulia ini, di majelis yang semoga insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah terlimpah kepada Nabi junjungan seluruh alam, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pertama dan utama terima kasih kami haturkan atas kesediaan Bapak Ibu undangan untuk meringankan langkah datang ke acara yang sederhana ini. Termasuk juga kami haturkan kepada Bapak Ibu peserta TFT 8 yang telah bersusah payah, berletih-letih, mengorbankan banyak sekali hal-hal penting lainnya hanya untuk dapat mengikuti pelatihan ini. TFT 8 Batam adalah merupakan kawah candra di muka, tempat di mana nantinya akan terlahir trainer-trainer baru pejuang totok punggung Indonesia. Rasanya hampir nggak percaya bahwa hari ini akhirnya tiba gitu ya. 3 bulan yang lalu pulang saya dari Lombok, saya ditodong dan setengah dipaksa gitu oleh senior-senior saya untuk saya menjadi ketua panitia TFT 8. Kenapa saya merasa dipaksa dan merasa keberatan pada waktu itu? Karena saya merasa masih junior banget, saya baru banget. Saya itu bergabung di totok punggung baru sekitar 6 bulan, akhir Desember kemarin, masih baru. Kemudian langsung ujian standarisasi, kemudian langsung TFT 7 di Lombok, balik dari Lombok ditodong jadi ketua panitia TFT 8 yang waktu itu direncanakan 2 bulan kemudian, yaitu di akhir Mei gitu kan. Saya gimana gitu, ada begitu banyak senior semua yang lebih dulu dari saya terjun ke totok punggung. Saya merasa sangat masih kosong gitu ya, jadi saya waktu itu benar-benar menolak. Tapi paksaan panitia, paksaan senior-senior saya nggak mampu saya tolak terus. Saya akhirnya menerima dengan syarat dan ketentuan berlaku, yaitu bahwa salah satunya saya nggak mau TFT 8 dilangsungkan di hotel di tengah kota gitu. Saya nggak kepengen begitu. Saya bilang kepada senior-senior saya kepengen TFT 8 dilakukan secara sederhana di pinggir pantai atau di pulau mana gitu yang agak-agak di luar-luar Batam. Pokoknya yang kemudian peserta yang datang dari mana-mana tuh bisa merasakan suasana kepulauan Riau gitu. Waktu itu saya bersedia dipilih jadi ketua dengan syarat itu.
Pak Awal yang waktu itu benar-benar memaksa saya bilang, oke siap Bu Dokter, lari nih. Siap Bu Dokter, kalau Bu Dokter mau jadi ketua, ke bulan pun kita jabanin katanya gitu. Masa mau TFT 8 di bulan? Jadi begitulah kisahnya TFT 8 ini benar-benar kami persiapkan dalam waktu yang sangat pendek, hanya sekitar 2 bulan saja. The Bluetooth device is ready to pair. Bagi saya pribadi, peserta yang mengikuti TFT 8 ini adalah orang-orang yang sangat istimewa, orang-orang yang misalnya saja contoh nih Pak Dewan, misalnya saja Pak Amus, Ibah mana Pak Amus ya? Pak Amus itu sudah tiba di Batam 10 hari yang lalu. Untuk acara ini sudah tiba di Batam 10 hari yang lalu. Mana Pak Amus sih? Tuh Pak Amus. Dengan naik kapal dari Makassar. Tepuk tangan dong untuk Pak Amus. Beliau naik kapal dari Makassar selama 5 hari perjalanan, 10 hari yang lalu sudah tiba di Batam. Kemudian ada tamu kami dari Aceh, mana ya, Umi Teti dan Ibu Karmilawati. Itu konon ceritanya karena pesawat dari Bandar Aceh ke Batam itu sangat mahal, 1,8 ya, ya kalau nggak salah ya. Jadi diakalin gimana caranya biar bisa ngikutin TFT 8, naik bis mereka, bis malam dari Aceh ke Kuala Namu berapa jam semalaman 10 jam mungkin ya, 10 jam dari Bandar Aceh ke Kuala Namu, baru pagi nyampe Kuala Namu, sorenya baru terbang ke Batam. Itulah dua kisah yang sudah saya dengar, yang saya yakin banyak kisah-kisah lain yang lain. Belum lagi maju mundurnya peserta, ikut enggak gitu, karena yang minder lah, yang merasa nggak mampu lah, yang merasa nggak pantas jadi trainer lah dan sebagainya. Pokoknya banyak yang saya dengar kisah-kisah luar biasa dari para peserta TFT 8 ini. Mungkin buat para hadirin yang berada di luar lingkaran Totok Punggung sedikit heran, apa sih Totok Punggung itu sebegitu antusiasnya, sebegitu kepinginnya, seperti apa sih istimewanya menjadi seorang trainer Totok Punggung itu sampai dibelain ninggalin anak. Ada Umi Selfie ya, ninggalin bayinya 2 orang di rumah gitu ya, sampai dibela-belain. Ada Bunda Yuli, kemarin sudah ikut TFT 7, sekarang ikut lagi TFT 8. Apa sih sebegitu hebatnya, sebegitu istimewanya apa gitu, kenapa begitu kepengennya menjadi seorang trainer Totok Punggung Indonesia? Kalau bagi orang awam nggak penting kali ya jadi trainer, cuma ngomong-ngomong gitu aja. Tapi untuk topuris yang sejati, maaf, topuris itu terapis Totok Punggung Pak Dewan. Untuk topuris yang sejati, topuris yang tulus, topuris yang serius, topuris yang fokus menjadi trainer Totok Punggung itu adalah jalan perjuangan untuk mewujudkan visi KTPI, yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang sehat alami dan sehat islami. Allahu Akbar. Jadi itu kenapa mereka mau mengorbankan banyak hal untuk bisa mengikuti TFT itu, karena itu. Orang pun banyak yang selalu bertanya kepada saya, dokter kenapa tuh? Udah enak-enak jadi dokter, ngapain sih terjun-terjun ke alternatif? Itu pertanyaan yang Pak Dewan pun pernah tanyakan ke saya gitu. Kenapa sih dokter Irin gitu? Ngapain gitu terjun ke terapi alternatif gitu? Tersesat di jalan yang benar ya, tersesat di jalan yang benar, dan saya menikmati ketersesatan saya gitu. Sebenarnya apa ya, udah sering saya bilang bahwa saya menyaksikan keajaiban sembuh yang Allah turunkan langsung di depan mata kepala sendiri melalui wasilah Totok Punggung. Itu hal-hal yang secara medis mungkin sulit disembuhkan, hal-hal yang secara medis hampir mustahil sembuh gitu, saya menyaksikan sendiri keajaiban sembuh langsung di depan mata kepala sendiri, dan itu membuka pikiran saya selebar-lebarnya, membuka wawasan saya seluas-luasnya bahwa Allah itu maha kuasa dengan segala kehendaknya, bisa menurunkan kesembuhan dengan jalan apa saja yang Allah kehendaki, dan yang saya saksikan adalah dengan melalui wasilah Totok Punggung gitu.
Banyak juga yang bilang bahwa wah sejak ada Dokter Ririn di totok punggung Batam, totok punggung Kepri, totok punggung jadi lebih berwarna, jadi lebih kelihatan, jadi lebih berkelas dan macam-macam. Totok punggung Batam dan Kepri beruntung sekali memiliki Dokter Ririn, dan itu salah besar hadirin, itu salah besar. Yang benar adalah saya yang alhamdulillah sangat beruntung sekali Allah pertemukan dengan totok punggung. Saya bersyukur sekali. Kalau saya nggak bertemu dengan totok punggung, mungkin sampai saat ini saya hanya dokter yang biasa aja, yang terus akan menjejali pasien dengan obat-obatan gitu. Jadi bukan totok punggung yang beruntung memiliki saya, tapi saya yang beruntung Allah pertemukan dengan totok punggung. Saya biasanya kalau sambutan atau sosialisasi atau apapun nggak pernah bikin teks, tapi tadi malam saya sempatkan sambil capek-capek itu saya nulis, takut ada yang ketinggalan apa gitu yang belum disampaikan gitu ya. Kembali ke acara hari ini, dari TFT 1 sampai TFT 7 yang sudah berlangsung, saya cukup pede, cukup percaya diri untuk menyatakan bahwa TFT 8 Batam ini adalah TFT yang insya Allah istimewa dan pantas dibanggakan, karena walaupun beliau belum hadir, akan ada insya Allah akan ada 2 dai nasional yang membersamai kita nanti di acara ini, dan juga ada beliau yang terhormat Pak Raden Hari Cahyono, Wakil Ketua 2 DPRD Provinsi Kepri. Besar harapan kami ke depan di agenda-agenda Pak Dewan, semoga bisa memberikan ruang, memberikan kesempatan yang cukup untuk komunitas totok punggung Batam dan Kepri untuk dapat tumbuh subur dan berkembang di bumi Melayu ini. Makasih Mas Dewan. Terima kasih untuk seluruhnya. Acara hari ini terselenggara tentunya terutama karena karunia Allah, dan kedua karena doa dan dukungan yang sangat banyak dari sahabat-sahabat kami yang terus mengalir. Terima kasih yang tak bisa kami balas atas semua kebaikan itu, juga atas sponsor-sponsor yang membersamai kami dari Suara Minang TV. Makasih Pak Pimret, Pak Rizaldi, kemudian juga dari Akademi Melayu Dermawan, Bang Ilyas, tapi beliau berhalangan hadir karena juga ada acara yang mirip di komunitas beliau. Terus kemudian ada Bang Andika dengan Laskar Bertanjaknya, terima kasih Bang. Dan acara ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa kerjasama yang kompak, kerjasama yang solid di kepanitiaan. Terima kasih saya yang sebesar-besarnya untuk seluruh panitia TFT Nasional 8 Batam. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sebagai penutup, pergi memancing si anak nelayan, dapatlah lobster bergaris emas. Ikuti training TFT 8, jadilah trainer berhati ikhlas. Mantap. Darah merangkai bunga seikat, si bunga mawar paling memikat. Doa terangkai, tangan terangkat, semoga Gurunda Uar selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Biji selasih, biji rambutan, dahan bertingkat, si pohon durian. Terima kasih kami haturkan, salah dan khilaf mohon maafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Semoga bisa menjadi motivasi bagi kita semua. وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين